Kiai Abdul Manan adalah salah satu ulama berpengaruh abad ke-19 Masehi. Pada masa kecilnya, ia memiliki nama Raden Bagus Darso. Ketika beranjak dewasa, Kiai Abdul Manan dikirim ayahnya untuk menimba ilmu di pesantren Tegal Sari Ponorogo di bawah asuhan Kiai Hasan Besari. Setelah beberapa tahun berada di Tegal Sari, Kiai Abdul Manan melanjutkan pengembaraan intelektualnya ke tanah Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Ia belajar kepada beberapa ulama masyhur, di antaranya Sayyid Muhammad Syato Al-Dimyati, ayah dari Sayyid Bakri Syato, pengarang kitab I'anah Al-Tolibin. Setelah dari tanah Hijaz, ia melanjutkan ke Mesir dengan berguru kepada para masyayikh di Al-Azhar. Kiai Abdul Manan tercatat sebagai salah satu pelajar pertama dari Indonesia yang menimba ilmu di Al-Azhar di bawah kepemimpinan Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri. Setelahnya, Kiai Abdul Manan kembali ke kampung halaman di daerah Semanten, Pacitan. Ia mendirikan surau dan pondok di daerah Semanten. Selang beberapa lama, pada tahun 1820 Masehi, Kiai Abdul Manan hijrah ke daerah Termas dan mendirikan pesantren di sana. Di antara santri Kiai Abdul Manan yang berasal dari irisan timur Pulau Jawa adalah Kiai Soleh Tambak Agung, berasal dari Dusun Tambak Agung, Labang, Bangkalan, Madura. Kiai Soleh menjadi pengasuh pondok pesantren Tambak Agung dan merupakan salah satu ulama sentral di Bangkalan. Pertemuannya dengan Kiai Abdul Manan dimulai sejak Kiai Soleh muda menuntut ilmu ke tanah Jawa yang pada saat itu berusia 16 tahun. Di kediaman Kiai Soleh Tambak Agung ditemukan warisan keilmuan Kiai Abdul Manan berupa manuskrip yang masih tersimpan rapi. Setidaknya terdapat 5 manuskrip yang membuktikan bahwa Kiai Soleh Tambak Agung memiliki jalinan yang sangat dekat dengan gurunya. Tak hanya itu, dalam beberapa manuskrip, Kiai Soleh sering menisbatkan gurunya tersebut dengan sebutan Kiai Pacitan. Di antara kitab yang dikaji dan diajarkan Kiai Abdul Manan kepada santri-santrinya adalah kitab Miftahul Manan. Kitab Miftahul Manan adalah kitab yang membincangkan sufisme Islam atau lebih dikenal dengan akhlak tasawuf. Terdapat 2 versi manuskrip yang disalin oleh Kiai Soleh Tambak Agung. Manuskrip pertama berbentuk kodeks yang beralaskan kertas Eropa. Kondisi fisik naskah ternilai sangat baik. Teks dapat dibaca dengan jelas dan memiliki halaman yang berjumlah 36 recto verso. Penulisan naskah menggunakan tinta berwarna hitam dengan variasi tinta warna merah untuk menandakan setiap awal topik pembahasan. Teks ini ditulis dalam aksara dan bahasa Arab. Pada setiap kata dalam teks tercantum makna gantung beraksara pegon. Di beberapa halaman terdapat para teks yang berisi penjelasan atau takrir terhadap teks utama. Manuskrip versi kedua berbentuk kodeks yang juga beralaskan kertas Eropa, memiliki jumlah halaman sebanyak 11 recto verso. Kondisi fisik naskah ternilai sangat baik dengan jumlah halaman yang lengkap. Penulisan naskah menggunakan tinta berwarna hitam dengan dihiasi 2 garis lintang horizontal dan vertikal di setiap blok teks pada setiap halaman. Teks ditulis dengan aksara dan bahasa Arab. Terdapat beberapa bagian kata dan kalimat yang diimbuhi dengan makna gantung beraksara pegon. Di setiap halaman terdapat catchword yang terletak di bagian kiri halaman verso. Halaman 3 dan 4 naskah ini tercantum para teks yang berisi penjelasan terhadap teks utama. Setelah ditelusuri, penyebaran manuskrip Miftahul Manan bukan hanya ditemukan di Bangkalan, melainkan juga di daerah Petak Bojonegoro, yang disalin oleh Kiai Abdurrahman Padangan.
Tokoh tersebut merupakan ulama yang segenerasi dengan Kiai Abdul Manan yang menjadi penyebar dakwah Islam di Bojonegoro dan sekitarnya. Terdapat dua versi manuskrip yang ditulis oleh Kiai Abdurrahman Padangan. Penulisan naskah pertama selesai pada tahun 1275 Hijriah atau 1859 Masehi. Tatkala Kiai Abdurrahman berada di atas kapal yang berlayar dari tanah Hijaz menuju Nusantara, tepatnya di Semenanjung Gabab. Sementara naskah lainnya ditulis ketika bermukim di Mekah. Manuskrip-manuskrip di atas membuktikan bahwasannya Miftahul Manan merupakan teks sentral pada kala itu, utamanya yang berkaitan dengan perkembangan ilmu tasawuf. Oleh sebab itu, Nahdlatul Turots bekerja sama dengan keluarga Pondok Pesantren Termas melakukan upaya penyelamatan manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan Kiai Abdul Manan, dimulai dengan preservasi, konservasi, hingga penyalinan naskah menjadi naskah layak baca oleh berbagai kalangan saat ini. Bismillah,